Baik, di sini Syekh Muhammad rahimahullah mengangkat dalil pertama tentang masalah al-khal'u ini, gelisah dan berkeluh kesah dalam kehidupan. Nanti akan kita paparkan panjang lebar maksudnya ya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ma'arij ayat 19 sampai 20. Jadi surah Al-Ma'arij ini adalah surah nomor 70 dalam Al-Quran. Saya akan bacakan dulu yang beliau angkat seperti biasa metode kita. Setelah itu baru kita paparkan panjang lebar insya Allah tambahan-tambahan ilmiah yang bisa kita ambil pelajaran. Di sini diangkat firman Allah Subhanahu wa taala, "Innal insana khulika halu'a wa idza massahu syarru jazu'a wa idza massahu khairu manu'a illal musallin." Ini yang diangkat oleh beliau sebagai dalil 4 buah ayat dari surah Al-Ma'arij surah nomor 70 ayat 19 sampai ayat 20. Tetapi di sini saya katakan tadi kita akan baca insya Allah nanti sampai ayat 35. Karena mulai dari ayat 21 sampai ayat 35 itu adalah solusi agar selamat dari dosa besar ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini artinya sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah, lagi kikir. Apabila ia ditimpa kesulitan atau kesusahan, ia selalu berkeluh kesah. Dan apabila ia mendapat kebaikan, ia amat kikir. Kecuali orang-orang yang mengerjakan sholat. Nah di sini dari kata-kata atau firman Allah SWT, kecuali orang yang sholat, dari ayat 21 ini sampai ayat 35 nanti adalah solusi agar kita selamat dari dosa besar ini. Untuk lebih jelasnya teman-teman sekalian, kita akan coba lihat tafsir daripada surah Al-Ma'arij ini. Supaya kita mengetahui apa yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan coba lihat dari tafsir Al-Muyassar dulu. Yang disusun oleh Kementerian Agama Saudi. Dikatakan bahwasanya dari ayat 19 sampai ayat 30. Tadi kan saya bilang sampai ayat 35 ya. Ini tafsirnya sesungguhnya manusia diciptakan bertabiat suka berkeluh kesah dan rakus. Maksudnya ada sifat itu dalam dirinya tapi sebagai ujian. Bukan potensi yang harus dipakai. Karena kalau antum baca letter-let ayat ini, antum bisa memahami, oh ternyata Allah ciptakan kita memang berkeluh kesah kok. Berarti nggak masalah kita keluh kesah. Bukan itu yang dimaksud. Makanya butuh baca tafsirnya. Tafsir pertama di sini dari tafsir Al-Muyassar, terbitan sekali lagi Kementerian Agama Saudi. Sesungguhnya manusia diciptakan memang ada tabiat suka berkeluh kesah dan rakus, tapi sebagai ujian. Sebagaimana kita ada potensi melakukan keburukan, tapi bukan untuk digunakan, ya, untuk ujian, sebagai ujian. Kalau potensi melakukan kebaikan itu untuk diikuti dan dilakukan. Jadi ini boleh mesti difahami. Kemudian beliau mengatakan atau dikatakan dalam buku ini, bila ditimpa keburukan, saya langsung terjemahkan saja ya. Bila ditimpa keburukan dan kesulitan, dia banyak berkeluh kesah dan suka bersedih. Bila mendapatkan kebaikan dan kemudahan, dia banyak menahan dan menolak memberi. Kecuali orang-orang yang mendirikan sholat dan yang selalu menjaga sholat itu tepat waktunya. Jadi ini sampai saksi bahasan kita tadi di ayat 21 di sini ya. Yang dimaksud di sini bahwasanya dia kalau ditimpa kesulitan, dia suka berkeluh kesah. Ini yang sedang disorotin di sini. Teman-teman sekalian, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita memang ini agar kita mengetahui kita punya Tuhan yang mengatur semua roda kehidupan ini, harus ada ujiannya. Kalau kehidupan kita ini tidak ada ujiannya, maka tidak nyaman orang lain. Dan antum tidak akan mengetahui besarnya nikmat yang Allah sedang siapkan. Contoh misal, antum sepanjang hidup nggak pernah sakit, sehat terus. Dari mana antum bisa tahu nikmat sehat itu? Mungkin orang akan anggap remeh. Terbukti sekarang kita setiap hari selalu tarik nafas, menghembuskan nafas. Ini nikmat besar. Mata kita bisa tangkap cahaya melihat, telinga kita bisa membedakan mana intonasi suara yang keras dan lembut. Dalam seketika, tangan kita bisa membedakan, menyentuh sebuah benda, menganggap ini adalah keras, kasar kainnya misalnya, atau lembut, atau ini panas, atau ini dingin. Hidung kita bisa bedain bau busuk, bau wangi seketika. Lidah kita bisa bedain mana manis, mana asam. Ini seketika, semuanya. Kita bisa merasakan tiba-tiba kalau tubuh kita butuh nutrisi, lapar. Rasa ini sebuah nikmat. Kita juga bisa merasakan pada saat sudah makan dan minum sudah cukup, ada rasa kenyang. Tubuh kita butuh istirahat, kita punya rasa ngantuk. Setelah kita istirahat, ada rasa sudah tidak ngantuk, perasaan sudah nggak bisa tidur lagi. Semua ini contoh saja nikmat-nikmat yang melimpah, yang sangat banyak, yang banyak manusia tidak tahu menilai itu. Tapi di saat ada sakit yang datang, ada gangguan orang yang datang, ada kehilangan hasil panen, hasil bisnis, orang yang dicintai meninggal dunia, maka ini akan menyadarkan kita tentang besarnya nikmat tersebut. Ternyata pada saat kita sakit, enak benar orang sehat ya. Kita jadi tahu nilainya itu. Itu hikmahnya. Itu hikmahnya. Jadi kalau kita lagi
setahun nih, sehat, nggak ada apa-apa, alhamdulillah. Tahun depan Allah subhanahu wa ta'ala menguji kita dengan sedikit meriang, demam, flu. Misal, di saat itu kita melihat ada orang yang sehat di depan kita minum air es. Kita baru mengetahui betapa besar nikmat kesehatan itu. Kita berharap bisa seperti dia. Sehingga ada penilaian positif terhadap nikmat yang Allah berikan. Dan yang lebih besar lagi tujuannya adalah kita memahami ada zat yang maha kuasa yang mengatur semua itu. Dan kita tidak bisa menghindar. Siapa di antara kita bisa menghindar kalau dia sudah sakit, kalau dia sudah ngantuk, kalau dia sudah diganggu oleh orang, difitnah, digibah, dia nggak bisa mengkanter itu. Terjadi, tinggal dia menggunakan perangkat-perangkat syar'i untuk melaluinya. Dia bersabar, dia bisa menerima, tidak berkeluh kesah. Nah, ini poinnya. Begitu juga pada saat kita mencintai seseorang, orang tua kita, pasangan hidup, anak-anak. Kalau terus saja sepanjang ini kita hidup terus bersama-sama tidak ada masalah, maka biasa saja. Tapi di saat terjadi perpisahan, safar misalnya, lama nggak ketemu, lalu kita rindu untuk bertemu. Kan kita jadi tahu nilainya orang itu kan. Kan begitu. Kalau meninggal dunia, kita baru tahu, oh ternyata dulu nilainya luar biasa nih istri saya, ini suami saya, ini orang tua saya. Bagaimana perhatiannya dulu. Waktu kita masih bersama-sama tidak terasa. Kan begitu. Jadi tujuannya sebenarnya datang dalam bentuk cobaan. Dan itu hikmah-hikmahnya adalah agar kita bisa mengetahui besarnya nikmat Allah SWT. Dan lebih besar daripada itu kita tahu ada sang pencipta Allah yang mengatur semuanya. Sehingga di saat nikmat melimpah kita tinggal bersyukur. Di saat cobaan datang kita tinggal bersabar. Tidak usah berkeluh kesah. Karena keluh kesah tidak memberikan solusi. Apalagi bukan pada ahlinya. Sering kami sampaikan di pengajian dulu waktu kita masih offline. Kalau antum ada masalah, sakit misalnya. Keluh kesahnya, penyampaian permasalahannya boleh, tapi pada ahlinya. Ke dokter misalnya. Itu pun harus tepat sasaran saja. Misalnya lagi sakit tenggorokan. Ya udah, konsultasi untuk kesembuhan tenggorokan. Gak usah tanya dokter tinggal di mana, berapa anaknya, istrinya, siapa namanya. Gak ada gunanya. Poinnya di situ saja. Permasalahannya di situ saja. Jadi pada ahlinya dan harus to the point saja. Begitu yang diajarkan Nabi SAW. Kalau sahabat ingin bertanya, tanya sesuatu yang penting saja. Yang tidak penting gak usah. Jangan berat-beratkan agama. Karena kata Nabi SAW, sungguh agama ini mudah. Dan hanya akan berat bagi orang yang memberat-beratkan. Ingat kisah Bani Israel, disuruh sembelih sapi betina, mereka banyak bertanya, sapi apa? Mereka tidak yakin. Masa orang mati, disembelihin sapi, ambil potongan pahanya sapi, ditepukin orang matinya bisa ngomong. Kan tidak masuk akal. Tapi wahyu begitu. Wahyu mengontrol akal, bukan akal mengontrol wahyu. Kan gitu. Jadi akhirnya lagi sulit, jadi sulit buat mereka. Dan Allah menjelaskan di dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubda lakum tasukum. Hai orang beriman, jangan banyak bertanya hal-hal yang nanti kalau ditetapkan, maka sulit buat kalian. Udah, duhur dikasih 4 rakaat, sudah gak usah tanya. Kok 4 rakaat aja kan enak 8 rakaat. Udah 4 rakaat terima saja. Puasa Ramadan, kenapa cuma 1 bulan, 2 bulan enak sebenarnya. Ya sudah begitu saja. Gak usah dipersulit. Yang penting kerjakan, ikhlas, dan komitmen menjaganya. Kemudian ada tafsir Al-Mukhtasar. Ini dikeluarkan oleh Markas Tafsir Riyadh. Di bawah pengawasan Syekh Dr. Salih bin Abdullah bin Humaid, Imam Masjidil Haram. Innal insana khuliqa halu'a. Sungguhnya manusia diciptakan dengan penuh keluh kesah. Maknanya adalah sungguhnya manusia itu diciptakan dalam kondisi suka panik, ada kepanikan. Itu bisa bermakna juga seperti itu. Kemudian juga dari tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah, Markas Ta'zimul Quran, di bawah pengawasan Syekh Profesor Dr. Imam Zuhair, seorang profesor Fakultas Al-Quran di Universitas Islam Madinah. Kurang lebih beliau mengatakan di tafsirnya, ayat-ayat ini menyebutkan sifat-sifat manusia jika belum terdidik oleh keimanan. Konekkan ini dengan tadi yang saya sampaikan ikhwas kali ini. Artinya ini memang ada tapi sebagai ujian. Kapan kita bisa lepas dari sifat ini kalau kita sudah belajar? Nah makanya dibahas seperti di pertemuan ini. Setelah kita faham, oh ternyata keluh kesah itu tidak boleh ya. Nanti kita akan sampaikan kiat-kiatnya supaya tidak usah berkeluh kesah. Bagaimana kita bisa menikmati saja cobaan yang sedang datang. Maka akan lebih mudah untuk melaluinya. Beliau mengatakan ayat-ayat ini menyebutkan sifat-sifat manusia jika belum terdidik oleh keimanan kepada Allah. Sifat-sifat ini adalah sangat tamak dan tidak mampu bersabar. Mudah putus asa dan mengeluh jika tertimpa musibah. Dan jika mendapat kelapangan rezeki dan solusi dari permasalahan, maka dia enggan membaginya dengan orang lain. Ini semua disebabkan oleh besarnya kecintaan kepada diri sendiri dan kecondongan untuk merasakan kenikmatan secara sendiri saja. Nah, ini penjelasan-penjelasannya. Kemudian dari kitab Tafsir Zubdatut Tafsir min Fathil Qadir. Ya, ini ada intisari diambil dari Tafsir Fathil Qadir oleh Dr. Muhammad Sulaiman Al-Ashkar.
beliau juga guru di Universitas Islam Madinah. Pada saat menjelaskan innal insana khulika halu'a, sungguhnya manusia diciptakan berkeluh kesah. Makna al-khal'u adalah kekikiran yang sangat dan suka mengeluh. Jadi ada potensi itu. Berat memberi dan suka berkeluh kesah. Ya, tapi sekali lagi ingat ya, saya sudah kasih kata kunci ya, ini adalah sebagai ujian. Bukan potensi ini untuk dipakai. Kalau hal yang positif, melakukan kebaikan-kebaikan itu untuk kita pakai potensinya. Kemudian tafsir Al-Wajiz, ditulis oleh Profesor Dr. Wahba Zuhaili. Beliau mengatakan sungguhnya manusia menjadi sangat cemas jika hartanya disalurkan kepada sesuatu yang dibenci dan melarangnya untuk disalurkan pada kebaikan. Sementara al-khalu atau al-khala berarti sangat rakus. Ada potensi itu. Kemudian juga ada tafsir As-Saghir. Ini ditulis oleh Faiz bin Sayyaf As-Sari, dimuraja oleh Syekh Profesor Dr. Abdullah bin Abdul Aziz Al-Awaji. Ini juga Profesor di Universitas Islam Madinah. Beliau mengatakan sungguhnya manusia diciptakan dengan sifat keluh kesah lagi kikir, sangat rakus dan sedikit sekali bersabar. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, seorang ahli tafsir yang masyhur dari Saudi, sudah meninggal tentu beberapa tahun, berapa puluh tahun atau bahkan ratusan tahun yang lalu ya. Beliau mengatakan dalam tafsirnya, ini adalah sifat manusia yang mendasar yang Allah jadikan sebagai ujian. Allah menggambarkan karakter asli manusia dengan sifat berkeluh kesah. Sifat keluh kesah dijelaskan dalam firman, apabila ditimpa kesusahan, ia berkeluh kesah. Manusia berkeluh kesah manakala ditimpa kemiskinan, penyakit, atau hilangnya benda-benda yang dicintai. Seperti hilangnya harta, meninggalnya keluarga, dan anak. Tidak bersabar dan menerima takdir Allah. Dan apabila ia mendapat kebaikan, ia amat kikir. Tidak menginfakkan sebagian diberikan Allah, tidak bersyukur kepada Allah atas nikmat dan kebaikan Allah, sehingga manusia bersikap keluh kesah dalam kesulitan atau kesusahan dan bersifat kikir ketika sedang berbahagia. Ini kita kumpulkan dulu semua tafsirnya. Kemudian dalam buku tafsir An-Nafahatil Makkiyah, Syekh Muhammad bin Saleh Asy-Syawi, beliau mengatakan Allah menyebutkan bahwa sebagian dari tabiat manusia adalah banyak panik dan gampang mengeluh. Maka jika ditimbakan keburukan kepadanya dari sakit, miskin atau musibah dan selainnya, maka mereka mengeluh dan komplain dan tidak ridho dengan apa yang Allah berikan dan takdirkan. Dan jika diberi kebaikan seperti kekayaan, panjang umur dan selainnya, maka jadilah mereka bakhil dan banyak menahan hartanya. Mereka tidak menginfakkannya dari apa yang telah Allah berikan kepada mereka. Dan juga tidak mengakui nikmat pemberian Allah dari karunia Allah. Mereka malah berkata, sungguhnya ini semua aku dapatkan atas jerih payahku dan pengetahuanku melalui jalan berdagang. Jadi ini tafsir-tafsir yang disebutkan, dan tentu banyak sekali tafsir-tafsir ya. Tapi kita cukupkan di sini. Artinya kita sudah bisa ambil satu kesimpulan dari tafsir-tafsir ini. Kalau sifat khala atau keluh kesah ini dan gelisah di saat ada dalam kehidupan seseorang pada saat musibah datang, itu adalah sifat yang datang, yang Allah berikan sebagai, ada dalam dirinya sebagai ujian. Dan dia seharusnya tidak menggunakan itu. Baik teman-teman sekalian, perlu kita garis bawahi bahwasanya berkeluh kesah ini dijelaskan dalam sebuah statement yang menarik dari Umar radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan kalau manusia itu ditimpa sebuah ujian, maka ada dua kondisi dan keadaannya. Yang pertama adalah dia menerimanya. Sebagaimana dia menerima nikmat yang melimpah. Jadi misalnya pada saat dia sehat dia bisa menerima, pada saat dia sakit dia bisa menerima. Ini kondisi yang ada. Dan ini yang paling ideal. Ini kondisi orang-orang beriman. Dia di saat pernah merasakan kekayaan, di saat terjadi ujian di hartanya, bangkrut, ditipu orang, utang belum dibayar, dia bisa menerima juga. Sebagaimana dulu dia menerima nikmat yang melimpah yang ada. Dan semua dalam kehidupan keseharian seperti itu. Dia bisa mengimbangi keduanya. Di saat nikmat ada, dia bersyukur. Di saat cobaan ada, dia bisa menerima dengan bersabar. Dan tidak berkeluh kesah. Ini yang paling ideal. Kata Umar, kalau orang seperti ini, maka dipastikan dia mendapatkan pahala karena menerima keputusan Tuhannya. Kemudian dia mudah untuk melaluinya. Karena orang kalau tahu ini adalah takdir Allah, dia nggak berkeluh kesah, dia mudah melaluinya. Sakit, dia bangun tidur tiba-tiba sakit. Oh Allah lagi uji saya. Sudah, dia nikmati saja prosesnya. Sambil ikhtiar tentunya, berobat segala macam. Tapi dia tidak berkeluh kesah. Dan dia pasti menemukan solusinya. 3 hal. Dapat pahala, mudah melalui, dan dapat solusinya. Kondisi yang kedua adalah orang yang tidak bisa menerima ujian Allah. Penuh dengan keluh kesah. Maka dia akan mendapatkan dosa. Kenapa dapat dosa? Karena seperti protes Allah. Kenapa kau kasih aku ini ya Allah? Padahal Allah sebagai pencipta lebih menyayangi dia daripada ibunya menyayangi dia. Itu yang dikatakan oleh Nabi SAW. Demi zat yang jiwaku dalam genggamannya,
Sesungguhnya Tuhan kalian Allah lebih menyayangi kalian daripada ibu ini kepada bayinya. Kebetulan ada seorang ibu lagi menyusui anaknya. Jadi orang kalau berkeluh kesah, dia berdosa atas ujian Allah subhanahu wa ta'ala. Dia boleh introspeksi diri, dia boleh muhasabah, dia cari sebab-sebabnya apa lalu dia perbaiki keadaan iya. Tapi dia nggak boleh menolak ini keputusan Allah. Yang pertama itu, jadi dia dapat dosa. Yang kedua dia sulit melaluinya. Orang kalau nggak bisa terima pada saat Allah kasih dia sebuah ujian, kita temukan keluh kesah semua. Semua orang yang ditemui pasti diceritakan permasalahannya. Sulit dia melaluinya. Tapi mau nggak mau harus dia lalui sesuai dengan waktu yang sudah Allah takdirkan. Jadi antum berkeluh kesah dengan penyakit antum, tidak akan ada manfaatnya. Kemudian yang ketiga, tidak menemukan solusinya. Allah malah datangkan ujian itu, lebih berlipat ganda lagi karena dasarnya dia kufur terhadap hal tersebut. Apalagi kalau dia buka pintu-pintu maksiat, terjadi permasalahan malah mabuk-mabukan, ya, malah bermaksiat kepada Allah, malah berzina, malah segala macam, maka akhirnya tambah hancur hidupnya. Dia tidak temukan solusi tapi jadi malah masalah dalam hidupnya. Jadi seperti itu gambarannya. Teman-teman sekalian, kegelisahan ini sebab utamanya yang muncul itu selain memang dia ada potensi dalam diri sebagai ujian, itu karena kemaksiatan. Orang kalau jauh dari kemaksiatan, maksiat apapun, kecil ataupun besar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, pastikan dia pasti akan bahagia. Biar cobaan datang seperti apapun kita temukan dia bisa menerima. Tapi kapan memang diikuti dengan kemaksiatan, maka itu jadi masalah buat dia. Banyak dalilnya. Di antara dalil adalah hadis riwayat Tirmidzi, di mana Nabi SAW bersabda, "Da' ma yaribuka ila ma la yaribuk, fa inna sidqa tuma'nina wa innal kadhiba ribah." Tinggalkanlah sesuatu yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak meragukanmu. Orang muslim itu jalan lurus-lurus saja. Jelas halal dia nikmati, jelas perintah dia kerjakan. Dan dipermudah. Dahulukan yang wajib, kalau sudah mampu baru lakukan yang sunnah. Sampai ajal datang selesai. Hidup di dunia enak, mati juga masuk surga. Gitu kan? Simple aja gitu. Jadi seperti itu, kalau udah ragu. Kalau dia yakin, dia jalan. Lalu kata Nabi SAW, fa inna sidqa tuma'nina. Ketahuilah, kejujuran itu, karena ini adalah bagian daripada amal saleh, adalah ketenangan jiwa. Kapan orang jujur, walaupun pahit untuk diucapkan, dia tenang. Tapi kata Nabi SAW, wa innal kadhiba ribah. Kapan seseorang itu berbuat dosa, bermaksiat, maka akan menjadi kerancuhan dalam hidupnya. Akan memunculkan keluh kesah itu. Jadi permasalahannya karena dia tidak bisa menerima keputusan Allah justru karena dosa yang dia lakukan. Kemudian dari lafaz yang lain, fa innal khaira tuma'nina wa inna syarra ribah. Hadis diriwayatkan oleh Al-Hakim. Sesungguhnya semua kebaikan dan kepatuhan yang dikerjakan pasti akan mendatangkan ketenangan hidup. Walaupun dia miskin hidupnya, pas-pasan, mungkin juga masih belum punya pekerjaan, masih pengangguran, tapi karena dia ikuti hidupnya dengan ketaatan kepada Allah, kita temukan orang ini ya pelong aja hidupnya. Makan apa adanya, pakaian apa adanya, dia lurus-lurus saja. Mus'ab radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia ini, anak kaya raya di Mekah. Dia kalau jalan, orang sudah tahu tampannya luar biasa. Sampai diberikan julukan, ini kembarannya Nabi SAW. Waktu beliau terbunuh di perang Uhud karena pegang bendera, Ibnu Lutbiyah berkata pada saat itu, sesungguhnya aku telah membunuh Muhammad. Kenapa dia bilang begitu? Karena Mus'ab bin Umair mirip sekali dengan Nabi SAW. Tampan sekali. Dia kalau jalan di Mekah itu orang semua kagum lihat ketampanannya. Bajunya selalu baru dan bersih. Wanginya kecium dari jarak jauh. Sampai menjadi idola di Mekah. Di kalangan para anak muda. Setelah masuk Islam, orang tuanya yang kaya raya nolak. Tidak mau menerima dia. Akhirnya diputuskan semua sumber pendapatannya. Tapi apa yang terjadi? Karena dia isi hatinya dengan keimanan dan dia sibuk dengan amal saleh mengikuti ajaran Nabi SAW, hidupnya tenang. Walaupun dia makan dengan sahabat makan apa dia ikut. Dan pada saat dia meninggal di Uhud, tidak ditemukan pakaian atau kain yang bisa menutupi badannya. Bajunya kalau ditarik ke kepala kakinya kelihatan. Kakinya ditutup kepalanya kelihatan. Tapi dia dapat ketenangan. Ada ketenangan jiwa yang dirasakan. Sebaliknya orang kalau banyak buat maksiat itu luar biasa. Walaupun kita lihat fasilitasnya banyak. Tapi kita akan temukan keadaan hidupnya itu tidak tenang. Di sini Nabi SAW mengatakan sungguhnya kebaikan itu pasti membawa pada ketenangan. Wa inna syarra ribah. Dan semua dosa, semua keburukan akan membawa kepada kegelisahan. Demikian pula sabda Nabi alaihi salatu wassalam di dalam hadis riwayat Muslim, al-birru husnul khuluq wal ithmu ma haka fi nafsika wa karihta an yattali alaihi nas. Kebaikan itu adalah akhlak yang baik, santun kepada Allah dan juga kepada makhluk. Dan dosa itu apa yang menggelisahkan jiwamu. Jadi penyebab gelisah ini bergejolak dan akhirnya yang dasarnya ada bentuk ujian dalam diri kita bisa bergejolak dia justru karena dibumbuhi atau dipicu dengan dosa. Wal ithmu ma haka fi nafsika, dan dosa itu semua yang membuat jiwamu bergelisah. Wa karihta an yattali alaihin nas, dan kau tidak suka kalau orang melihatnya.
An-Nawawi rahimahullah berkata, dosa selalu menggelisahkan dan tidak menenangkan bagi jiwa. Di hati pun tampak tidak tenang dan selalu khawatir dengan dosa tersebut. Ini diambil dari penjelasan dalam Sahih atau Syarah Sahih Muslim yang ditulis oleh beliau atau ditelusuri oleh beliau tentunya.